6 pertanyaan. Pertama dari Pak Marwin dari UIN Lampung. Ini tentu Fakultas Syariah atau Hukum ya. Kemudian Pak Firman Wijaya sebagai praktisi menanyakan mengenai dynaming yang diperluas, kaitannya pihak ketiga yang terkait. Kemudian Ali Prakorsa dari Fakultas Hukum Tirtayasa Banten, bagaimana lembaga-lembaga negara bekerja di dalam memulihkan aset. Dan Muhammad Irsan Nasution juga dari UIN, tentu dari Fakultas Hukumnya, soal harmonisasi ini. Dan yang terakhir adalah dari Fakultas Hukum Unlam, beberapa hal yang ditanyakan mengenai substansi di dalam undang-undang. Silakan Pak Haryono dengan cepat, jadi tidak usah menjawab seluruhnya. Kalau yang sama digabung, karena waktu kita ya hanya 3-15 menit. Dipersilakan. Ini memang selalu rumusan-rumusan di RUU perampasan aset tindak pidana sering menggunakan dugaan-dugaan yang diduga. Ini menunjukkan bahwa pertama kita selalu menginginkan profesionalisme penegak hukum itu ya, dua orang itu, dua instansi itu. Di dalam sekaligus menjawab dari Unlam, pasal 3 yang saya sampaikan di paper saya itu pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tapi dia didahului dengan seandainya itu harta berlebih tidak sesuai dengan perolehan, itu syaratnya ada di pasal 2 sebelumnya. Jadi pasal 2 itu kalau saya bacakan, aset yang dapat dirampas berdasarkan undang-undang ini adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi orang lain atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut. Kemudian aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. C. Aset lain yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana. Dan D. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana. Kemudian Pak Firman, di undang-undang ini terkait dengan pihak ketiga itu diatur dalam bab sendiri Pak. Jadi sudah barang tentu mengapa ini satu bab itu supaya tampak betul gitu. Memang ini terkait dengan apakah ini kalau ada kasus yang dilembing yang diperluas, itu memang di RUU dikatakan pihak ketiga yang beritikat baik wajib membuktikan. Pak Ali, selama ini aset yang sudah dirampas itu sudah barang tentu masuk di kas negara langsung. Pak Fahli ya, pada saat kita menyusun RUU ini memang banyak pilihan-pilihan ya. Pertama waktu itu kita menggunakan pemulihan aset. Kemudian dua-duanya juga digabung, perampasan dan pemulihan. Terakhir kita putuskan memang ini perampasan. Jadi agak ada semacam penekanan walaupun tadi oleh Pak siapa ya, bahwa perampasan aset ini tampaknya terlalu keras gitu. Jadi sepertinya menyeramkan gitu ya. Ya ini kan pilihan-pilihan ya. Kemudian yang kerjasama untuk kerjasama internasional ya. Ini juga jadi kalau ada aset di RUU dikatakan dalam hal ada aset di luar negeri dan memang sulit untuk dilakukan kerjasama baik MLE atau asas-asas resiprositas lainnya. Itu kemudian di RUU dikatakan dalam hal aset yang di sana itu misalnya 10 miliar, maka kemudian berdasarkan undang-undang ini bisa dikonversi
terhadap harta kekayaan atau aset yang ada di Indonesia supaya sama nilainya dengan yang ada di sana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian